Terima kasih untuk para peserta yang berkenan hadir di acara hari ini. Alhamdulillah acara support lancar dan cuaca pun mendukung. Nah, sekarang kedatangan tamu lagi ya, bukan tamu sebenarnya, beliau adalah pembina Ekono CBR sama teman juga, nama Riga juga, penanggung jawab ya maksudnya. Beliau adalah Sabamnim Taufik Krisna, pelatih Platnas juga. Banyak dah. Pada hari ini ya, tepatnya jam 3 kita kedatangan penanggung jawab unit Dojang CBR Mandiri dan Manfaat Cimahi serta pelatih unit dari Riga ya. Ini perkenalkan para anggota ya, para orang tua Sabamnim Taufik Krisna Nugraha SAPM SI. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama atau gelar. Nah, di sebelah kiri Sabam ya, perkenalkan yang baju hitam itu pelatih dari SMP 3 Cimahi ya, SMP Riga, itu Sabamnim Kahfi ya. Kebetulan Sabamnim Kahfi juga sedang mengadakan acara ya, tepatnya di Natural Hill ya, kalau nggak saya ya, betul. Mohon doanya semoga acaranya berjalan dengan lancar ya, aman, nyaman, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu aja dari Sabam. Nanti mungkin ada sepatah dua patah kata wajangan, pembukaan wawasan atau apapun itu dari Sabamnim Taufik Krisna. Mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para pelatih tim CBR, para orang tua siswa, juga wali, terima kasih telah datang dan telah mempercayakan anak-anaknya di tim CBR. Oke, biar santai, kita duduk dulu aja. Duduk, boleh? 1, 2, 3, up! Aduh, kurang kompak. Beri lagi. Kompak lah, kan udah musik yang kayak sabun. Duduk, siap. Duduk! Berdiri. Kurang kompak. Duduk! Terlambat. Berdiri. Duduk! Duduk, bukan jongkok. Berdiri. Fokus, loncat! Duduk aja, duduk. Santai, duduk santai. Itu penyiksaan secara halus itu. Bohong. Duduk santai. Kalau bisa jangan ditekuk lututnya. Kakinya lurusin ke kepala. Adik-adik, para member Manfaat CBR dan udah CBR aja semuanya, tim CBR. Terima kasih udah mengikuti kegiatan ini. Selamat juga untuk kalian yang baru ikut ujian GEP ya? Ujian GEP. Ada yang ke step 2? Nggak ada? Oke, intinya selamat. Jadi kalau lihat gini, saya Sabamnim jadi ingat masa-masa kecil dulu. Jadi Sabamnim waktu mulai ikut taekwondo ya seumuran kalian ya. Masih kelas 2 SD. Ada yang kelas 2 SD nggak? Ada? Ada yang SMA nggak? Kelas berapa? Kelas 3. Jadi dulu Sabamnim ikut taekwondo itu mulai kelas 2 SD. Tapinya nggak continue karena situasi dulu ya. Dojang juga jarang, pelatih juga masih sedikit, masih agak susah untuk latihan. Kejuaraan juga kalau. Udah gitu berhenti lama, masuk lagi SMA kelas 2. Mulai tanding kelas 3. SMA. Mulai tandingnya dulu. Tapi udah diceritain kan? Ya, tadi. Jadi Sabamnim itu dulu sempat jadi atlet tim daerah
Cimahi, Kabupaten Bandung ya. Sempat jadi atlet Jawa Barat, mewakili Jawa Barat untuk pertandingan skala nasional resmi kayak Kejurnas, PON dan sebagainya. Pernah juga jadi atlet Indonesia, atlet nasional. Kenapa sebelum cerita ini? Sebetulnya taekwondo ini nantinya bisa membantu kamu untuk membuka masa depan. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya sendiri mengalami. Jadi Samnim tadi kata sebelum mau SAP MSI, tahu artinya? Jadi artinya sebelum itu lulus SD, SMP, SMA, S1, S2. S2-nya double degree tahun ini. Jadi S2 sebelumnya ada 2. Bukannya sombong. Jangan atuh. Belum. Itu sebenarnya biasa ya. S1, S2 atau double degree itu banyak orang yang lulus. Tapi sedikit orang yang bisa S1, S2 double degree gratis. Bayang nggak? Jadi sebelum itu S1-nya S1 made in taekwondo. Jadi beasiswa dari taekwondo. Di SI Alan, tahu? Sekolah PNS. Jadi dulu Samnim waktu tanding ikut Porda namanya. Sekarang Porprov. Juara ditawarin untuk jadi ASN atau pegawai negeri sipil. Itu dari taekwondo. Dikuliahin S1 gratis, S2 juga dikuliahin gratis. Sekarang S2 lagi kuliahnya gratis 3 kali. Tepuk tangan. Jadi Luar dulu biasa. saya ingin menceritakan ini kenapa? Jangan lagi ada cerita jangan sampai pendidikan mengganggu gimana ya? Jangan sampai taekwondo mengganggu pendidikan. Ya, kadang-kadang waktu zaman sebelum atlet banyak banget, oh anak saya ujian, taekwondonya nanti dulu. Maksudnya enggak, taekwondo terus. Tapi akhirnya dari taekwondo ini kebuka jalannya. Gratis kuliahnya. Ya. Jadi jangan khawatir dengan itu. Terus PNS kerja alhamdulillah gratis. Bukan sebelum aja teman-teman Samnim ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, ada yang jadi pengusaha berkat taekwondo. Ya, jadi kalau kalian punya cita-cita nanti, oh saya pengen jadi polisi, berprestasi dulu. Nanti bisa meraih masa depan kalian. Atau misalnya ada yang karena bakat ya, si prestasi ini perpaduan antara bakat dan kerja keras, baru kamu bisa prestasi. Ya, tapi ini saya kan nggak berbakat. Saya dulu orang yang tidak berbakat. Jadi kelas 3 sebelum ikut pertandingan pertama kali, ingat di Unwim namanya kejuaraan nasional antar SMA. Pertama kali kejuaraan, hasilnya kalahnya KO. Bukan saya ngaoin, Pak, saya KO. Bukan kedua, ini berdarah. Bener loh. Pelajaran ini. Iya, tapi dari situ kan kamu punya 2 pilihan, loser or winner, menyerah atau bangkit. Dulu saya merasa, aduh saya nggak pantas untuk kalah gitu. Masa saya kalah sama orang ini? Gitu. Berusaha. Saya berbakat? Tidak. Jadi dulu di tim Kota Cimahi itu ada 4 pilihan orang di kelas saya. Saya itu urutan nomor 4. Karena nomor 1-nya juara A, nomor 2-nya juara B, nomor 3-nya juara C. Saya nothing, bukan apa-apa. Tapi intinya itu, kerja keras, mental, disiplin. Paham dulu sampai sini? Ada aja? Nah, jadi kamu nanti kalau misalnya di dojangnya sedikit dihukum, sedikit diomelin karena kamu datang terlambat, sedikit sebelumnya bicara keras tentang kamu, jangan menyerah. Tolong jadikan itu sebagai pelajaran. Prestasi ini adalah hasil, prosesnya banyak banget. Ya, makanya Samnim dulu waktu atlet sampai masa pelatih pelatnas, jadi Samnim ini waktu jadi atlet ini mulainya tahun 99, pensiunnya 2008. Berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun jadi atlet,
nasional dan daerah Jawa Barat. 5 tahun kemarin jadi pelatih nasional. Jadi kebetulan dari situ Samin banyak banget mengunjungi banyak negara. Ya, contohnya kemana? Korea 20 kali lebih. Umroh 3 kali. Bukan sombong ya. Taekwondo, made in taekwondo. Jadi bukan bayar, saya dibayar untuk umroh. Kenapa bisa gitu? Karena saya berprestasi, negara minta saya untuk tanding, kebetulan tandingnya di Jeddah. Jadi saya berangkat, dikasih duit, tanding. Enak ya? Enak. Kemarin juga namanya Kak Devia. Ada Devia Resmaniar, dia juara Asian Games. Mau kepo nggak? Devia itu, ibu-ibu ya, ada namanya atlet Devia. Dia juara Asian Games kemarin. Dapat prize money-nya kurang lebih 2 M. 2 miliar. Kecil ya? Bapak, jangan mikir Bapak suka hoyong kawin deh, itu punya duit si Bapak. Ya, 2 M prize money. Dia dikasih umroh 2 kali sekeluarga. Dia dapat apartemen, dia dapat rumah. Wow, gila ya. Itu real, nyata. Kami juga pernah mengalami, tapi belum sebesar itu karena juaranya masih di level PON, di level nasional biasa. Kalian juga bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil, bukan hal yang mustahil untuk kesana. Tapi kalian harus punya tekad dulu. Kamu harus disiplin, kamu harus kerja keras. Yang pertama, kunci rahasia saya sukses apa coba? Sampai detik ini saya belum pernah bilang enggak sama mama. Jadi kalau mama nyuruh, nggak pernah bilang nggak pernah bilang nanti, nggak pernah bilang enggak. Itu aja turutin. Misalnya lagi main handphone, Ade berhenti, udah berhenti. Ade makan. Ingat nggak pesannya 3 ini? Itu sebenarnya kunci utama kalian sukses nanti. Turutin deh. Dan nanti cerita setelah kamu 10-15 tahun. Pasti ada kejadian. Ada yang ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Kita udah dikasih kunci sukses tuh, luar biasa ya. Ini ngerti nggak sebenarnya ngomong bahasa Indonesia? Ngerti. Ngerti ya? Diam aja. Atau lagi mikir nih. Soalnya udah punya anak belum? Udah 3, cowok semua. Istri 1, pacar belum. Bisa mau Ya. Jadi kami sampai sekarang alhamdulillah udah PNS, tapi kebanyakan kehidupan Samin dibantu dari taekwondo. Kayak misalnya punya rumah, punya mobil, punya motor, punya tanah, punya kosan dan sebagainya, itu kebanyakan dari taekwondo. Dari tanding, bonus, dari honor ngelatih, honor atlet, banyak banget ditabungin jadi sesuatu untuk masa depan sekarang. Ya, menarik ya. Jadi kalian boleh punya impian di taekwondo, nanti apalagi mama-mamanya bisa melihat mendukung banget ya, sehingga kaliannya 3 itu kunci sukses. Ya, jadi kamu jangan pernah khawatir kamu tidak berbakat, tapi kamu harus punya kerja keras. Ya. Udah, ada pertanyaan? sharing aja, jangan tegang. Kalau nggak ada, selalu mau punya door prize. Yeay, hadiah. Kita kaget ini sebenarnya. Begitu dengar ternyata kalau tahu Krishna orang Cinindi. Oh, luar biasa. Tinggal di mana itu Cimindinya, Bang? SD-nya CBR. SD-nya teh di SD Pelita yang dulunya CBR katanya. Dulunya dia Pelita, sekarang CBR sama mau. Saya juga kaget. Oh, SD CBR atuh. Luar biasa. Mudah-mudahan ada penerusnya nih, Bang. Ketigaan dulu. Semoga apa yang topik hasilkan gitu ya menular kepada kalian. Amin. Amin. Bakatnya, daya juangnya gitu ya. Istrinya juga cantik. Alhamdulillah. Ada yang udah pernah lihat Senin sparring belum? Belum? Sama lu. Ada yang tahu Sabomnim Topik Krishna tingkatan sabutnya Ayo, siapa? dan berapa? Oh, dapat kaos.
Ini dapat pas ini. Sudah ngacungin tangan masalahnya. Iya, nggak angkat tangan sih. Ada door prize dari Sabamnim Topik Krishna. Nah, kebetulan ini ya. Nah, sekarang Sabamnim Topik Krishna ya, mengeluarkan produk kaos bagi yang berminat gitu ya. Nanti bisa order sekalian promo ya. Nah, memang dari awal kita punya rencana ya CBR membuat jaket dan training. Karena Sanim Topi Krishna memproduksi kaos, tidak ada masalah mungkin ya kalau kita nambah jadi tambah kaos. Mungkin ini mangga sama Sanim Topi. Ini apa pertanyaannya? Mangga Belum, berarti sama untuk orang tua atau untuk peserta? Ini peserta orang tua, Bun. aja. Oke. Ya, pertanyaannya Sanim lahir tahun berapa? Saya dong, saya yang menang itu. Salah, Bun. Kurang dikit, Bun. Kurang dikit tuh, kurang. Salah, Bun. Benernya itu satu. Nah, ini mah Bunanya yang jawab. Bundanya Nirbita ini. Kita berapa? Cukuplah biar dia Mana di Batavia? Pas saya dokumentasi. penyerahan door prize. Sebunda. Padahal asalnya. Asalnya ngapain? Oh, sama saya Profil Sanin di share. Berarti yang nyimak cuma ibu. Layak dapat door prize. Bener ya. Bun, terima kasih udah anterin anaknya. Semoga kepake. Yang enggak nanti bisa dikasih satu-satu. Hubungi sebelum kasih. Oh gitu? Siap. Tolong kasih sebagai kembali. Punya mangan anak-anak. Oke, di bawah mungkin ya lebih baik ya. Nah, kita Dulu lah. Gede. Lihat segede. alamun namanya. Kiri, coba dipakai. Kalau ada 5 makanya dari depan, kalau ada 2 dari belakang, Beda ya. Dan tiga juga di depan kayaknya. Dan satu juga di depan nggak bisa. Tuh, logor deh ini. Gede. Lihat segede. Simpan di belakang kabutnya. Tadi Terima kasih Tom. hal-hal apa aja yang kamu bisa dapatkan kalau kamu berprestasi, oke? Tapi kadang-kadang orang Indonesia ada yang lupa benefit of sport. Ngerti nggak? Jadi keuntungan kalian untuk ikut olahraga ini dua-duanya nih. Biasanya setelah mendengar apa keuntungan berprestasi, tapi benefit of sportnya lupa. Apa itu? Silakan, Kak. Sport itu keuntungan kalian saat kalian ikut olahraga intinya. Ya, kita semua bertanya-tanya kayak judul sinetron. Kadang-kadang, ayah, kenapa aku jadi WNI? Gitu. Ya, yang tiba-tiba keluar A, I, U, E, O gitu. Kenapa? Karena pejabat-pejabat kita hanya kutu buku biasanya kebanyakan. Mental dia tidak terlatih untuk disiplin, mental dia tidak terlatih untuk sportif. Ya, mental dia tidak empati, jiwa kerjasamanya. Kalau kalian kan misalnya lagi tanding, bang bung kalah, ya udah nggak apa-apa, kalian empati. Ya,
selesai latihan, ayo beresin semuanya, beresin kerjasama. Datang yang terlambat, disiplin. Itu namanya soft skill. Ya, ada soft skill namanya di apa? Di olahraga. Keuntungannya apa? Adik-adikku sekalian tadi saya bilang, ini banyak banget datang ke luar negeri, ke negara maju. Prancis, Singapura, Korea, Dubai, mana lagi? Rusia, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Singapura, Asia Tenggara hampir semua. Kecuali Timur-Timur belum. Apa yang saya lihat? Jadi di sana itu ada perbedaan sama di sini. Ya, orang tua di kita rata-rata 90% apa ya namanya, menjuruskan anaknya untuk hebat di akademis. Setuju Bapak Ibu? Rata-rata ya, rata-rata. Kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar kimia dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang tua lupa bahwa anaknya itu akan cakap di mana, motorik kasar atau motorik halus mereka yang bagus. Perbedaan di negara maju, ya, para orang tua ini membangun karakter anak-anak usia dini dengan olahraga. Di negara maju kebanyakan setiap sekolahnya sarana olahraganya bagus banget, guru-guru olahraganya kompeten, klub olahraganya luar biasa bagus. Yang mereka tanamkan itu soft skill tadi, disiplin, kerja keras dan sebagainya. Terus kalian bisa bersosialisasi, ya, senang banyak teman yang hobi. Daripada kalian nggak pernah main, udah gedenya mainnya sama geng motor, ya, bahaya. Jadi event kalian nantinya jalannya bukan di prestasi, kalian punya keuntungan soft skill tadi. Untuk jadi apa? Banyak. Kamu bisa jadi pengusaha dari taekwondo, dari olahraga. Kamu bisa jadi pejabat yang sportif nantinya. Atau bisa jadi wasit, jadi mau. Ya, bukan atlet, bukan pelatih aja loh yang bisa keluar negeri gratis nantinya. Wasit juga bisa. Jangan, mau itu. Ya, atau bisa jadi pengurus. Bisa jadi, banyak hal nanti kalau kalian karakternya sudah terbentuk baik dari olahraga ini, kalian jadi apapun akan mudah diterima lingkungan. Banyak cerita teman-teman sebelum yang bukan atlet, karena mereka sudah terbangun karakternya, mereka masuk dunia kerjanya gampang diterima. Mereka jujur, mereka humble, mereka punya attitude yang baik dibandingin sama orang pintar yang belagu. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada perusahaan, ada yang ngelamar orang biasa aja sama orang pintar ini belagu, attitude-nya jelek, nggak disiplin. Tapi yang biasa ini attitude-nya bagus, humble, kerja keras, bisa kerja sama siapa aja mau gitu. Pasti yang milih yang biasa aja. Ya, Jokowi bukan orang terpintar, tapi dia punya itu, punya soft skill bagus. Paham ya? Jadi tadi keuntungan kalian punya prestasi atau tidak. Di olahraga ini banyak banget keuntungannya. Kalau mau kita gali, banyak artikel-artikelnya juga. Kalau kalian mau baca. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih adik-adik, ibu, bapak sudah mengundang saya. Mohon maaf atas kalau ada salah kata, mohon maaf. Kita ketemu lagi mungkin di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung putar ke belakang. Mundur, bintang mundur, bintang Nah. mundur. Bentar, pakai sabuknya bareng, Ini pakai sabuknya nanti bareng. Yuk baris lagi kayak Baris tadi. sesuai sabuk. Baris. Oke, dalam hitungan 10, Aman. ya. Ujian sabuk. Dalam hitungan 10 semuanya selesai dipakai. Mulai. 1 2 3 4 5
8. Sabuk yang telah dibuka digantung di belakang robo. 9. 10. Teman, tangan di atas coba. Ada yang masih pegang sabuk? Ada? Tuh? 2 orang kan ini? Berapa? Siapa? 2 orang 1. Oke, coba bending dulu 10. Oke. Sembilan. Jere. Jere. Oke, sabuk merah dari sabuk biru kepada sabuk merah. Jere. Jere. Sabuk biru kepada sabuk hijau. Sabuk hijau kepada sabuk kuning. Set. Oke. Ucapan selamat kepada peserta yang sudah lulus. Kita mulai dari sabuk kuning. Depan. Yang selamat. Selamat ya. Kalian yang gini aja. Selamat ya. Langsung membuat lingkaran ya. Itu kotor. Sorry kotor ngatain sorry. Namanya bintang. Belum sabuknya. Tapi kurang foto nggak rame. Nggak rame juga nggak. Oh ceburin. Langsung bikin lingkaran. Pi, jangan dulu kemana-mana, pakai dobok dulu ya. Khusus yang membawa kado yang tidak membuat lingkaran. Khusus yang membuat kado. Yang nggak membuat kado di belakang. Oke. Yang peserta ada sabuk di belakang. Tutup matanya. Tutup matanya. Yang tidak ada sabuk berarti jangan dulu ngambil. Diutamakan yang tutup mata. Aku poek. Anu naong buru. Oke. Diutamakan yang tidak melihat mengambil kado. Ya, akan tetapi kalau ngambil kado sendiri dikembalikan ke tengah. Ngambilnya harus yang orang lain. Paham? Tapi masih kelihatan. Anu naong buru. Siap. 1, 2, 3, ambil. Sok, terus Pi. Itu tuh jangan mundur-mundur Abi. Oke, yang matanya terbuka dan membawa kado silahkan ambil sisanya.